Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kita kembali merenungkan firman Tuhan pada siang ini dalam siraman rohani. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal 7 ayat 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Amin. Sebelum kita membahas firman Tuhan ini, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang di surga, kami menyerahkan kebenaran firman-Mu pada siang ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan Yesus yang menolong dan memberkati setiap kami. Tolong hamba yang lemah untuk dapat menjelaskan kebenaran firman-Mu ini. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan sebagian firman Tuhan dengan judul yaitu rasa takut dan kasih kepada Tuhan. Dalam Yohanes 7 ayat 17 tadi sudah kita baca, di mana di situ Tuhan berkata dan di situ dikatakan bahwa barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Ini perikop di atas dari Yohanes 7 dikatakan kesaksian Yesus tentang dirinya. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, prinsip yang paling mendesak, Tuhan memberikan suatu prinsip yang paling mendasar untuk memahami kebenaran dalam hidup kita, yaitu barang siapa yang mau melakukan kehendaknya Tuhan. Di situ Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita dapat melihat atau kita dapat melakukan yang namanya rasa takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Karena Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jika kita rindu untuk mengenal Allah yang benar, kita harus berkomitmen untuk hidup sesuai dengan kebenaran itu, yaitu kebenaran dalam firman Tuhan, kebenaran Allah sendiri. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jika kita memiliki hati yang takut akan Tuhan, tentunya kita akan mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Jika kita tidak punya kasih kepada Tuhan, maka kita tidak akan pernah bisa melakukan kebenaran firman Tuhan dengan benar. Maka kita akan hidup sesuai dengan keinginan kita sendiri. Nah, di sini kita diingatkan kembali bahwa Tuhan memberikan satu prinsip yang paling mendasar dalam kehidupan kita. Dalam hidup setiap kehidupan saya dan Bapak Ibu sekalian, bahwa kita harus melakukan hidup yang benar sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan ajaran firman Allah dalam hidup kita, sehingga kita dapat melakukan kebenaran itu. Karena di dalam hidup kita ada rasa takut akan Tuhan dan ada rasa kasih pada Tuhan yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bukan orang yang mengenal, orang yang menjadi Kristen itu berarti orang yang sudah mengenal Tuhan dengan baik. Banyak orang yang mengatakan dirinya Kristen hanya sekedar agama di KTP, tetapi tidak pernah mengenal kebenaran di dalam Yesus Kristus, tidak pernah mengenal Allahnya dengan benar. Sehingga Bapak Ibu yang kasih Tuhan menganggap bahwa semua agama sama, semuanya itu sama, makanya dia tidak pernah mempedulikan hidup dengan benar di dalam kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, kalau kita mau hidup di dalam kebenaran, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita harus berani menerapkan kehidupan kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan katakan dalam firman itu, dan kita melakukannya dan kita taat kepadanya. Maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, disitulah kita akan dapat mengerti apa itu kebenaran di dalam Tuhan. Maka kita akan memiliki kesatuan di dalam Tuhan dan hidup taat kepada Tuhan, dan kita mau melakukan yaitu kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita melihat di sini, jika kita ingin menerima bimbingan, petunjuk, dan kita menerima apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, maka yang pertama Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di sini dikatakan kita harus hidup takut akan Tuhan. Sudahkah dalam hidup kita ini memiliki hati yang takut akan Tuhan? Sudahkah kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Sudahkah kita berani menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan dan kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu? Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jika kita mau melakukan itu, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita harus berani hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan menyangkal diri kita untuk kita mau hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, bukan apa yang kita mau. Oleh sebab itu Tuhan rindu kalau kita mau hidup sesuai dengan jalannya Tuhan, dan kita hidup menerima akan kasih karunia Tuhan, kita harus berani hidup takut akan Tuhan. Karena Bapak Ibu yang kasih Tuhan,
sasaran kebenaran bukanlah sekedar supaya kita mengenal jalannya, tetapi juga kita supaya melakukan kebenaran firman Tuhan itu sepanjang jalan hidup kita. Dan kita memiliki hidup yang takut akan Tuhan, memiliki hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dan kita memiliki dasar yang kuat di dalam Tuhan, pondasi yang kuat di dalam Tuhan, yaitu firman Tuhan yang melekat di dalam hidup kita. Makanya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dalam Yohanes pasal 15 mengatakan, mari kita melihat Yohanes 15 ayat 7. Yohanes 15 ayat 7 dikatakan demikian, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Tuhan mau kalau kita mau hidup di dalam kebenaran dan kita hidup takut akan Tuhan, kita tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan itu tinggal di dalam diri kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, disitulah kita dapat melihat bagaimana kita mengenal kebenaran yang sejati di dalam Yesus Kristus. Tetapi jika kita tidak mau tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan tidak mau tinggal di dalam diri kita, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sampai kapanpun kita tidak akan mengerti dan mengenal kebenaran itu. Siapa kebenaran itu sebenarnya? Kebenaran yang sebenarnya adalah Yesus Kristus, di mana firman-Nya senantiasa menerangi hati, pikiran, jiwa, roh kita untuk kita dapat jalan sesuai dengan jalannya Tuhan, sesuai dengan kehendaknya Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan, yaitu melalui kebenaran firman Tuhan itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jika kita mengenal kebenaran firman itu, maka kita akan melakukannya dalam hidup kita, dan maka kita punya hati yang mengasihi Tuhan dengan benar. Karena dalam firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kalau kita memiliki kasih kepada Tuhan, maka kita akan menuruti segala perintah Tuhan. Di dalam hidup kita akan ada rasa yang takut akan Tuhan dan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bila firman Tuhan ini boleh meneguhkan dalam hidup kita, jadi sepanjang jalan hidup kita selalu kita hidup takut akan Tuhan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini dengan jelas di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15 ini menegur kita, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jika kita mengasihi Tuhan dengan benar, dengan sungguh-sungguh, maka kita akan mampu dan kita akan mau melakukan segala perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu di mana? Dalam kebenaran firman Tuhan itulah yang menunjukkan saya dan Bapak Ibu sekalian perintah firman Tuhan yang sesungguhnya. Apakah kita sudah melakukan akan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita? Kalau selama ini kita belum melakukannya, mari kita bersama-sama belajar untuk kita melakukan kebenaran firman Tuhan seperti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau orang yang takut akan Tuhan akan dapat petunjuk dari Tuhan dan akan memperoleh kebahagiaan. Ini bagian yang kedua. Dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Mari kita melihat di dalam Mazmur pasal yang ke-25. Mazmur pasal 25 ayat yang ke-12 dan 13 mengatakan demikian. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan akan menunjukkan jalannya yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan cucunya akan mewarisi bumi. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dikatakan orang yang takut akan Tuhan mendapatkan petunjuk dari Tuhan dan akan memperoleh kebahagiaan. Nah ini sungguh luar biasa Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Hidup kita ketika kita takut akan Tuhan, tidak saja hidup kita dipimpin oleh Dia, tetapi hidup kita ini, sepanjang perjalanan hidup kita ini akan memperoleh kebahagiaan yang daripada Tuhan. Hidup kita dituntun terus oleh Tuhan dan kita akan memperoleh kebahagiaan. Bahkan dikatakan anak cucu kita ini akan mewarisi bumi. Maksudnya mewarisi bumi ini akan mendapatkan berkat yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mulai saat ini tanamkan hidup yang takut akan Tuhan kepada anak cucu kita. Tanamkan kebenaran firman Tuhan itu dalam kehidupan anak cucu kita, sehingga mereka pun akan memiliki pondasi yang kuat di dalam Tuhan. Rohani mereka tidak akan goyah dengan terpaan-terpaan dunia yang di sekitarnya, sehingga mereka memperoleh kekuatan yang luar biasa. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tentunya Bapak Ibu ingin dan rindu setiap anak-anaknya dipimpin dan dituntun oleh Tuhan. Nah, mari kita belajar bersama-sama hari ini. Kita hidup takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, melekat dengan Tuhan. Biarlah kita mau tinggal di dalam Tuhan dan firman itu tinggal di dalam hidup kita.
Sehingga Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan memperoleh petunjuk dari Tuhan untuk kita hidup sebagaimana seperti apa yang Tuhan inginkan. Kita hidup sesuai dengan firman Tuhan dan kita akan memperoleh kebahagiaan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jika kita tidak tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan tidak tinggal di dalam diri kita, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita tidak akan mengerti apa yang artinya hidup takut akan Tuhan, apa artinya mengasihi Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, itu diperoleh dari kita mau menundukkan diri, mau belajar, mau kita tinggal di dalam Tuhan, dan kita mau firman itu ada di dalam hidup kita, tinggal di dalam hati kita, yang memimpin hidup kita. Sehingga Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan diberikan pengertian, pencerahan untuk kita dapat mengerti bagaimana kita mau menjalani kebenaran firman Tuhan itu. Karena firman Tuhan dengan jelas, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jika kita mengasihi Tuhan, maka semua firman Tuhan itu kita akan lakukan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kadangkala kalau kita membaca firman Tuhan, firman itu sekiranya menurut kita adalah baik, adalah enak, sesuai dengan keinginan kita, kita rasanya wah aku diberkati. Tetapi kalau firman Tuhan itu merupakan teguran buat kita, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita merasa bahwa ini kok nggak baik sih buat saya. Nah, itu sangat salah besar Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Ketika kita ditegur, justru kita harus mengucap syukur karena firman Tuhan yang menegur kita. Karena firman Tuhan itu yang mengingatkan kita untuk kita berbalik kepada kebenaran, bukan semakin larut di dalam hal-hal yang jahat. Oleh sebab itu biarlah firman Tuhan pada siang ini menguatkan kita, mengingatkan kita bahwa Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita dalam hidup kita itu harus ada rasa takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Dan jika kita mengasihi Tuhan dan takut akan Tuhan, kita mampu dan sanggup melakukan kebenaran firman Tuhan sesuai yang apa Tuhan inginkan dalam hidup kita. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini dan melakukannya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sesuai dengan keinginan yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk siang ini kami boleh diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami diberikan hati yang takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan lebih sungguh-sungguh. Sehingga di tengah-tengah situasi pandemik saat ini yang sering kali membuat kami cemas, membuat kami takut, kami dapat diberikan pencerahan untuk kami dapat terus berjalan bersama dengan Tuhan dan memiliki hati yang terus berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, sehingga kami dapat melakukan kebenaran firman Tuhan yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami, topang setiap kami dengan kekuatan daripada Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, Engkau sungguh baik dalam hidup kami ya Tuhan. Bila firman-Mu boleh memberkati kami semua. Terpujilah Engkau Bapa. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang. Sampai ketemu lagi.